ini sebelum kita belajar, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, kita kritik dulu ya. Ya. Coba berdiri semua. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Nomor satu, Adik Jihan. Adik Pani. Jika segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah lalu apa gunanya kita berusaha? Manusia tidak pernah mengetahui takdir yang didesain oleh Allah. Oke, coba ulang dulu. Kemudian nomor dua. Oke, nomor dua. Yang nomor dua ya. Bagaimana kita bisa tetap optimis dan tidak putus asa dalam menghadapi cobaan hidup jika kita meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan? Coba. Oke. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan atau aktivitas kita sehari-hari. Coba tepuk tangan dulu. Oke, kemudian kelompok tiga. Kelompok tiga siapa? Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip kadar dan kadar dalam mengambil keputusan? Siapa yang menjawab? Angkat tangan. Oke. Kita harus berusaha dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Oke, coba tepuk tangan dulu. Nah, materi pada hari ini, Ibu akan bawakan kada dan kada, ya? Ya. Jadi kada dan kada, Ibu akan bacakan ini ya. Tujuan pembelajaran nomor satu, peserta didik dapat meyakini arti kada dan kada dalam kehidupan manusia dengan benar. Kemudian nomor dua, peserta didik dapat menganalisis makna kada dan kada dengan benar. Kemudian nomor tiga, peserta didik dapat mengkorelasikan kada dan kada dengan perilaku secara benar. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan konsep kada dan kada kepada teman sebaya atau anggota keluarga dengan benar. Kemudian akan buat kelompok ya. Ya. Kelompok, coba Ibu buatkan kelompok, ada 3 kelompok. Coba atur Ibu ya. Ini simak di bawah ini ya. Kok bisa pakai gitu? Salma nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok kak, cuma kaget aja. Kak Syamil, kodo dan koda itu apa sih? Kodo dan koda itu artinya takdir. Takdir? Mengimani kodo dan koda berarti kita percaya pada takdir dan ketetapan dari Allah. Contohnya, kayak kamu sama yang ditakdirin buat patah hari ini ya kak. Hahaha, betul Salma. Hari ini kodarullah kabur Salma patah. Alhamdulillah, Salma juga bisa menerimanya dengan ikhlas. Kamu hebat, Salma. Kemudian materi berikut, kada dan kada adalah 2 konsep penting dalam Islam yang berkaitan erat dengan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini menjelaskan tentang segala sesuatu yang telah dan akan terjadi dalam semesta ini. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah sejak azali.
Hari ini kita akan membahas 4 isi dari pembelajaran kreatif. Nomor 1, kadang-kadang bukan berarti tidak ada usaha, ya. Kemudian kedua, kadang-kadang mengajarkan kita untuk pasrah dan bersabar. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang mendorong kita untuk berbuat baik dan berakhlak mulia. 4, kadang-kadang menumbuhkan rasa syukur, ya. Jadi ibu akan menunjuk satu orang, ya. Jadi Fani, coba Fani. Ada sejarah bahasa dan arti keputusan atau ketindakan dalam konsep agama kadang menunjukkan pada kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat umum dan menyebutkan tentang segala sesuatu yang akan terjadi kadang adalah Jadi adalah yang adalah kehidupan dan Allah. Ya. membutuhkan dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Kadar dalam ukuran atau takaran, kadar merujuk pada kedudukan dari kadar, yaitu bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan tindakannya. Kadar lebih spesifik dibandingkan kadar, karena kadar berkaitan dengan waktu, tempat, dan cara terjadinya suatu peristiwa. Coba tepuk tangan dulu semua. Setelah tadi Jihan dibaca masyarakat. Penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan jalur kejadian, namun manusia tetap memiliki peran dalam menentukan jalan yang hidup dengan usaha dan pilihan. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat setiap nasib kita, tapi kita dapat bekerja keras untuk meraih cita-cita. Ya, tepuk tangan dulu. Kemudian yang kedua Adit Ainun. Selanjutnya, manusia tidak dapat mengubah takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima apa yang terjadi dengan tetap sabar dan ikhlas akan membawa kemenangan dan kedamaian hati. Contoh, sabar dan ikhlas akan membawa kemenangan. Contoh saat mengalami berbagai masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berusaha memperbaiki diri. Oke, coba tepuk tangan dulu. Adit. Penjelasannya, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu, manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya, baik merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat membawa keselamatan dunia dan akhirat. Contoh, membantu orang lain yang sedang adil dan menghormati dan melakukan bentuk keadaan dengan baik. Dulu. Jadi nomor 4. Adik Aisyah. Penjelasannya, memahami cara dan cara membantu kita menyadari bahwa segala nikmat dan karunia yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur akan membawa kebesaran hati dan ketentraman. Contoh, bersikap senang dan bersyukur atas kesehatan, keluarga, dan harta yang kita miliki. Jadi ini ada 40. Kemudian sekarang ibu akan bagi kata mereka sudah tadi toh. Jadi itu kalian tulis yang sudah ada. Ibu akan berikan waktu 5 menit, ya. Oke. Silakan kerjakan. Sudah selesai? Ya. Oke. Nomor 1, ibu akan tugaskan kelompok satu. Coba kelompok 1. Apa arti ada dan kadar dalam kehidupan manusia? Jadi yang menjawab kelompok mana? Coba katakan. Oke.
jawab. Kelompok satu yang membaca, soalnya yang menjawab kelompok dua ya. Pada sejarah bahasa berarti keputusan atau ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketetapan. Oke, coba kita dulu. Dan kelompok dua. Kelompok dua. Coba, siapa kelompok dua? Silakan. Yang analisis apa maksudnya ada dan kada. Coba kita yang kelompok berapa? Oke, silakan. Sedangkan kada berarti hubungan atau kaitan contoh dalam kehidupan manusia. Oke, teman-teman. Kemudian kelompok tiga. Kelompok tiga. Mengumpulkan kada dan kada dengan perilaku sehari-hari. Sudah. Yang menjawab? Coba katakan. Oke, siap. Jelas. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyertakan atau aktivitas sehari-hari. Oke, coba katakan dulu. Kemudian nomor 4. Yang udah jelaskan nomor 4. Menjelaskan konsep kada dan kada berkada dengan sebagai atau anggota keluarga. Coba angkat tangan yang menjawab. Nomor berapa yang jawab? Kita harus berusaha dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Oke, katakan dulu. Nah, baiklah, Ibu akan simpulkan pelajaran Ibu pada hari ini ya. Ya. Nah, kesimpulan materi tentang kada dan kada. 1. Pengertian kada dan kada. Kada dan kada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat pasti dan tidak dapat diubah seperti kelahiran, kematian, peristiwa besar dalam kehidupan. Kemudian, kada adalah takdir yang telah Allah tetapkan dengan ukuran dan sebab akibat tertentu di mana manusia memiliki ruang untuk berusaha dan batas-batas ketentuannya, ya. Ya. Kemudian nomor 2, peran kada dan kada dalam kehidupan mengerjakan manusia untuk berserah diri, tawakal kepada Allah atas segala ketetapannya, ya. Kemudian berikut mendorong manusia untuk terus berusaha dan berdoa karena usaha merupakan bagian dari ikhtiar yang diperintahkan. Kemudian berikut lagi membentuk sikap sabar ketika menghadapi ujian dan syukur atas nikmat yang diberikan. Kemudian ketiga, kaitan dengan akidah Islam berikut meyakini kada dan kada adalah bagian dari rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir Allah baik yang baik maupun yang buruk. Kemudian menyadarkan manusia bahwa segala sesuatu di dunia ini berjalan sesuai kehendak Allah. Namun manusia tetap memiliki tanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian keempat, ayat dan hadis terkait sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir. Quran surat Al-Qamar 49. Kemudian berikut Rasulullah SAW bersabda, beriman kepada takdir adalah mengetahui bahwa apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. HR Kemudian kesimpulan akhir, pemahaman tentang kada dan kada membantu manusia menyelaraskan antara usaha, doa, dan keikhlasan dalam menerima ketetapan Allah. Dengan keyakinan ini, manusia diharapkan dapat menjalani hidup dengan penuh optimis, tanggung jawab, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kesimpulannya ya. Pada hari ini Ibu akan tutup kegiatan Ibu pelajaran pada hari ini ya. Jadi Ibu akan tunjuk dan langsung yang berdoa adik Jihan. Mana Jihan? Ya, berdoa. Ulang ya? Ya, oke. Jangan sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahi. Amin. Ibu akan mengucapkan alhamdulillah birabbil alamin. Kegiatan pada hari ini sudah selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.